Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki dan diharapkan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi malam itu Kiai Ali Badri menyebarkan akun Facebook beliau, Japri ke saya bercerita ada orang oknum yang mengaku sebagai Habib. Dia datang ke rumahnya dan marah-marah mencaci maki dengan bahasanya caci maki ya. Bahkan istrinya beliau dikatakan Syarifah anjing. Terus oknum ini mengatakan, ini ya pondoknya orang gila itu, mana orangnya gitu. Jadi oknum ini ngaku Habib, dari mengakunya masih Habib Taufik Assegaf itu sepupu beliau, adik sepupu, dan beliau dan orang ini ngakunya masih family dengan Bupati Probolinggo, itu Al-Habsyi ya, Probolinggo. Jadi ini sudah tidak bisa didiamkan. Artinya Ketua Robitul Alawiyah, karena ini nyangkut nama beliau, harus bertindak. Itu siapa sih yang ngomong itu gitu? Ngakunya Habib Bidin namanya. Habib Bidin atau Yik Bidin, katanya begitu. Jadi orang-orang yang bilang itu Habib Bidin gitu atau Yik Bidin. Nah, beliau ini yang ngancam-ngancam Kiai Ali Badri, dikatakan orang gila, istrinya dikatakan Syarifah anjing dan lain sebagainya. Bahkan pondoknya Kiai Ali Badri mau dibakar katanya. Wih, keren ini. Dan dengan pikiran, intonasi yang santai, Kiai Ali Badri minta kepada Ketua Robitul Alawiyah agar mencari orang itu, agar diajak ke rumah beliau Rabu siang untuk makan bersama, kata begitu. Ya mungkin Kiai Ali Badri mau klarifikasi aja mungkin, atau mau konfirmasi akan kebenaran omongannya dia itu. Tetapi Kiai Ali Badri minta langsung Ketua Robitul Alawiyah untuk membawa itu orang yang ngaku sebagai keluarganya Habib Taufik itu, untuk dibawa ke rumahnya dan hanya mau diajak makan bareng. Makan ya, makan bareng. Ini beliau bahasanya masih santai, ringan gitu ya, tidak dibawa amarah. Tapi dengan tegas beliau di akhir cerita itu, kalau tidak dibawa ke rumah maka akan saya bertindak. Wah, ini berarti akan mengambil tingkah langkah selanjutnya. Ya bisa proses hukum dan sebagainya, karena itu sudah perbuatan tidak menyenangkan ya. Apalagi datang ke rumahnya banyak saksinya sudah. Anaknya beliau aja yang masih umur 12 tahun tuh mendengar apa yang diomongin si orang yang mengaku Habib Bidin ini, yang mengaku sebagai sepupu atau kakak sepupunya Habib Taufik Assegaf. Sehingga ya wajar kalau nanti Kiai Ali Badri minta pertanggungan nanti untuk diklarifikasi orang ini betul apa enggak memang masih keluarganya Habib Taufik. Ya, tapi di akhir tulisan beliau ya mengatakan, ya semoga aja dia bukan Habib, hanya orang gila ya. Aduh. Beliau masih sempat bergurau ya, padahal itu merupakan ancaman itu. Itu pasal ancaman ada, perbuatan tidak menyenangkan ada itu. Masih sempat bergurau, semoga hanya orang gila ya. Ya nggak tahu, kalau bisa kan, orang gila kan banyak macamnya. Mungkin gila hormat dan sebagainya. Ya, gila jabatan ada juga, gila harta juga iya. Ya, benar, macam-macam nama orang gila itu. Ya, sementara ini Kiai Ali Badri itu masih roadshow syair akidah. Kan beliau kan punya apa? Punya karangan kitab tauhid syair akidah, yang dimana beliau roadshow dari pesantren ke pesantren yang lain, dari pondok-pondok yang lain begitu kan, dari sekolah-sekolah pindah-pindah.
Berapa bulan yang lalu beliau ke Kalimantan Selatan. Di Kaltim juga pernah, Kalimantan Timur juga pernah beliau. Dan ini ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi beliau masih belum pulang ke rumah gitu. Jadi hari apa ini? Sekarang Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Seminggu. Baru 1 minggu. Ya, Rabu baru beliau ada di rumah gitu. Makanya di Rabu diminta untuk dibawa itu oknum yang mengaku Habib itu, yang mengaku sebagai saudaranya Habib Taufik Assegaf dan mengaku sebagai famili daripada Bupati Probolinggo itu, untuk dibawa ke rumahnya, sekedar untuk mengkonfirmasi dan klarifikasi betul nggak omongan itu dan apa motifnya. Mungkin begitu ya, kalau saya baca sih mungkin Kyai Bedri mau tanya ini motifnya apa, kenapa saya ada salah apa dengan Anda, mungkin begitu. Ayo kita makan bareng. Wah, Kyai Bedri itu punya rehat apa Rahat Cafe, masakan khas Timur Tengah, mantap. Ada cabang di Kalsel juga ada, di Surabaya juga ada cabang beliau. Itu saya juga belum sempat ke rumah beliau, jadi pengen mampir juga, merasakan nikmatnya masakan ala Timur Tengahnya beliau. Kalau mau franchise katanya Kyai Bedri kemarin ya 5 juta aja bisa gitu. Belum ya, nanti ya kita lagi ya. Jadi katanya Kyai Bedri 5 juta cukup lah, bisa katanya kalau mau buka franchise, sekedar bisa dijual online begitu. Tapi kalau mau buka yang skala besar gitu ya butuh tempat yang cukup. Ya itu modalnya nggak kecil, ya paling minimal 50 juta lah kalau seperti itu. Atau setidaknya 25 juta kalau memang itu sederhana. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Kejadian ini saya justru ingat kepada Sulhu Bantaniyah gitu. Kan di Banten acara kemarin itu kan sudah ada kesepakatan baik para kedua belah pihak ya atau yang mewakili, bahwasannya hentikan caci maki antar kedua belah pihak gitu. Jadi jangan sampai mencaci maki pihak yang lain. Jangan membuat artinya orasi-orasi verbal yang bahasa-bahasa yang tidak benar itu, fitnah-fitnah yang dikeluarkan dari kelompok yang sepihak itu, pihak-pihak yang terkait itu dihentikan. Itu permintaan dari Ketua Panitia Tubagus Imam Ibrahim. Ya meskipun kemarin sempat saya bahas ya kepada Tubagus Imam, buktinya ternyata justru sekarang malah rame caci maki, malah rame banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar malah sekarang gitu. Banyak, artinya diskusi di Banten tentang perdamaian justru hasilnya tidak signifikan. Bahkan sekarang banyak anggota-anggota atau keluarga-keluarga dari keluarga Wali Songo yang mendapat sasaran cacian, makian dan fitnah, playing victim istilahnya, disebarkan di beberapa media sosial. Dan artinya Sulhul Bantaniyah ini justru tidak berhasil kalau menurut saya. Atau setidaknya mereka melanggar perjanjian itu. Ya teman-teman sekalian, ya tentunya kita harus menahan diri lah. Wong ini kan kalau masalah diskusi pernasapan di dunia maya atau yang kemarin terjadi di Banten, itu kan diskusi ilmiah. Mbok ya kita diskusi secara ilmiah aja kan begitu. Ya meskipun diskusi masih debat kusir ya. Tapi setidaknya sudah mau berani tampil untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Ya, itu teman-teman sekalian ya. Ya, jadi Kyai Bedri minta kepada oknum ini agar datang ke rumahnya dibawa oleh Habib Taufik Assegaf atau yang terkait dengan keluarga ini untuk diklarifikasi. Ya tujuannya biar tidak ada fitnah di antara mereka, dan juga khawatir hanya ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini sehingga ini mengadu domba antara kedua belah pihak gitu ya. Demikian, kalau lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.